Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 901, di depan mata mereka ada gerbang batu besar. Terukir di gerbang batu adalah naga yang sangat besar. Naga raksasa memancarkan aura kuno yang telah melihat banyak perubahan dalam hidup. Bahkan jika telah melalui pembaptisan yang tak terhitung jumlahnya, tekanan ini membuat hati semua orang menjadi dingin juga. Ada sebuah kolam yang tidak besar di samping gerbang batu itu. Air kolam berwarna hijau zamrud. "Luli, kamu pergi dulu." Exalt Heavenly Hedonist membuka mulutnya. Seorang jenderal pembantaian di bawahnya keluar dari barisan dan datang ke samping kolam. Luli menggigit jarinya, setetes darah segar menetes ke kolam dan menghilang dengan sangat cepat. Kolam mulai mengeluarkan beberapa gelembung udara berwarna biru. Menghitungnya, itu hanya 4 atau 5 dari mereka. Salah satu gelembung udara terbang di depan Luli, tepat pada saat menyentuh tubuhnya. Gelembung udara tidak meletus, itu mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk penghalang cahaya biru pucat. Luli melambai menggunakan tangannya, gelembung udara lainnya terbang menuju Exalt Heavenly Hedonist dan jenderal pembantaian lainnya. Akhirnya, termasuk Luli di dalamnya, ada 4 orang yang mendapatkan perisai cahaya ini. Melihat pemandangan ajaib ini, Ye Yuan juga tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya. Cao Kai mendekat ke telinganya dan berkata dengan lembut, "Di dalam wilayah penguasa naga memiliki arai pembunuhan yang sangat hebat. Seseorang harus memiliki perisai cahaya ini agar tidak dilenyapkan oleh arai besar. Tapi garis keturunan ras naga Luli ini sepertinya tidak terlalu kuat. Dia hanya memanggil 4 perisai cahaya." Ye Yuan mengungkapkan ekspresi kesadaran. Tidak heran para Exalt menemukan orang-orang dengan garis keturunan ras naga. Ternyata itu sebenarnya alasan ini. Setelah Luli, ada 2 seniman bela diri garis keturunan ras naga yang dipanggil ke depan. Tapi kepadatan garis keturunan mereka sepertinya tidak terlalu tinggi. Mereka paling banyak hanya bisa memanggil 6 gelembung. Gelembung udara yang dipanggil ketiga orang ini terlalu sedikit. Mereka bahkan tidak bisa melindungi semua orang dari kubu mereka sendiri, apalagi berbicara tentang kubu Exalt lainnya. "Cih, tingkat keturunan ras naga seperti ini juga berani keluar dan menunjukkan ketidakmampuanmu. Benar-benar tidak takut mempermalukan dirimu sendiri." Seorang pemuda keluar dari barisan. Melihatnya, dia seharusnya berada di bawah perintah Exalt Gray Pupil. Wajah Luli dan 2 orang lainnya menjadi hitam. Mereka berkata dengan sedih, "Long Yang, bukankah kamu hanya mengandalkan bahwa kamu adalah junior dari Skylong Ridge? Apa yang harus disombongkan?" Long Yang menatap mereka dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada mencemooh, "Aku mengandalkan bahwa aku adalah junior dari Skylong Ridge. Gigit aku kalau begitu. Jika kalian memiliki kemampuan, bawalah beberapa orang lagi." Long Yang ini sangat arogan dan juga merasa cukup bangga dengan latar belakangnya. Ketika Ye Yuan mendengar nama Skylong Ridge ini, dia sedikit mengungkapkan ekspresi terkejut juga. Keluarga Skylong Ridge adalah penerus garis keturunan naga sejati. Mereka memiliki ikatan rumit yang tak terhitung jumlahnya dengan klan naga wilayah iblis dan juga tanah suci peringkat 1 dengan kekuatan yang sangat kuat. Hanya saja karena keluarga panjang melanggar tabu klan naga, maka mereka tidak berani mengambil nama belakang Long. Seluruh klan hanya bisa mengubah nama belakang menjadi Long. Tentu saja, hal ini sama-sama tabu bagi anggota keluarga Long. Jika ada yang menyebutkan hal ini, itu memalukan mereka. Meskipun Luli dan yang lainnya tidak senang dengan kesombongan Long Yang, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan garis darahnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka hanya bisa tutup mulut dan tidak berbicara. Long Yang bahkan tersenyum lebih puas saat melihat ketiga orang itu diam. Dia dengan sombong berjalan ke sisi kolam, dia meneteskan setetes darah segar. Kolam mulai mendidih segera, tiba-tiba, beberapa lusin gelembung udara muncul ke permukaan. Long Yang mengenakan perisai cahaya sendiri terlebih dahulu, lalu mengendalikan gelembung udara untuk menyelimuti semua jenderal pembantai di bawah komando Exalt Gray Pupil. Meski begitu, masih ada 10 gelembung udara ekstra. Hanya saja wajah-wajah seniman bela diri kubu lain semua menunjukkan ekspresi penyesalan. Mereka datang ke sini berharap Long Yang bisa membawa mereka masuk. Tapi sekarang, 10 tempat tidak cukup untuk dibagikan. Hehe, masih ada 10 titik. Siapa lagi yang ingin memasuki wilayah penguasa naga? Aku akan mengatakannya dulu. Anda harus bersumpah dengan sumpah Dao Surgawi bahwa setelah menemukan harta karun setelah masuk, Anda harus membiarkan saya memilih yang pertama, Long Yang berkata dengan sombong. Menghitung di Ye Yuan,
Ada total hanya 5 Exalt dengan seniman bela diri garis keturunan ras naga juga, yang juga berarti bahwa masih ada 7 Exalt tanpa jenderal pembantaian yang dapat memasuki wilayah penguasa naga. Orang bisa tahu dari sikap Exalt bahwa di dalam wilayah penguasa naga ini mungkin memiliki cukup banyak barang bagus, kalau tidak, para jenderal pembantaian ini tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk masuk. Kecuali, jika mereka ingin masuk, itu tidak akan berhasil tanpa dukungan perisai cahaya, Long yang saat ini tidak diragukan lagi menaikkan harga di tempat. Pada saat ini, seniman bela diri darah naga jelas sangat diminati, karena darah hanya bisa diteteskan satu kali, menetes lagi tidak berguna. Selanjutnya, gelembung udara yang muncul dari kolam hanya bisa dikeluarkan oleh seniman bela diri darah naga, oleh karena itu, setiap gelembung tampak lebih berharga. Long yang, untuk apa kamu sombong? Perisai cahayamu sangat berharga. Tapi masih ada seniman bela diri darah naga yang belum meneteskan darahnya. Luli terlihat tidak senang saat dia bersuara. Dengan Luli mengatakan ini, mata semua orang tertuju pada Ye Yuan secara serempak. Long yang tertawa terbahak-bahak saat berkata, sungguh lelucon, dalam hal kekuatan garis keturunan ras naga, siapa yang bisa dibandingkan dengan anggota keluarga Long kami di wilayah manusia? Luli, karena kamu berkata begitu, sepertinya kalian tidak membutuhkan 10 tempat ini, sepertinya semua orang tidak peduli dengan 10 titik ini. Kalau begitu, aku akan menghancurkan mereka. Long yang mengambil posisi seperti dia akan bergerak, jenderal pembantaian lainnya tidak dapat menahan diri lagi, dan seseorang dengan tergesa-gesa berbicara, saudara Long tidak boleh bertindak berdasarkan dorongan hati, bukankah itu hanya satu harta, saya akan memberimu kesempatan. Orang yang berbicara justru Wu He. Exalt Blazing Fire tidak memiliki seniman bela diri Garia darah naga di bawah komandonya. Jika Wu He ingin memasuki wilayah penguasa naga, dia harus menyetujui kondisi Long Yang. Hanya 10 tempat, siapa cepat dia dapat. Selanjutnya, Wu He dan Ye Yuan adalah musuh bebuyutan. Juga tidak mungkin pergi ke Ye Yuan di sana untuk mengemis. Haha, masih saudara Wu yang bijak. Long Yang tertawa keras dan berkata. Wu He mengucapkan sumpah dao surgawi di tempat dan Long yang mengendalikan gelembung udara untuk membungkus Wu He. Dengan Wu He bergerak, Exalt lainnya tidak bisa duduk diam juga, bahkan Exalt Net Herkil membuka mulutnya dan meminta tempat juga. 10 kuota dibagi bersih dengan sangat cepat, haha, semuanya sudah selesai membagi, maka saya akan membantu diri saya sendiri. Ye Yuan tertawa sembarangan dan datang ke tepi kolam. Wajah Long yang menunjukkan ekspresi menghina. Dia tahu bahwa garis keturunan ras naga Ye Yuan tidak lemah, tetapi untuk mengatakan bahwa itu melampaui miliknya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Ye Yuan menggigit jarinya dan memeras setetes darah segar seperti meremas jeruk. Darah bergabung ke dalam kolam berwarna biru. 1 detik berlalu, 2 detik berlalu, 3 detik berlalu. Kolam tidak bereaksi sama sekali. Hahaha, Ye Yuan, apakah kamu di sini untuk bertingkah bodoh? Apakah Anda yakin bahwa yang ada di dalam tubuh Anda adalah garis keturunan naga yang sebenarnya? Air kolam ini sebenarnya tidak bereaksi sama sekali. Wu He tertawa terbahak-bahak saat melihat situasinya dan berkata. Long yang juga memiliki pandangan menghina saat dia berkata, garis keturunan yang lemah seperti itu benar-benar berani keluar dan membuat tontonan dirimu juga. Teknik bela diri ras naga Anda mungkin hanya tiruan, dibentuk menggunakan energi esensi. Ekspresi Si Yin juga sangat jelek. Dia diam-diam telah mengamati pertempuran sebelumnya. Itu benar-benar kekuatan naga sejati. Tetapi mengapa air kolam tidak bereaksi sama sekali? Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Senyuman masih tersungging di wajahnya. Saat semua orang mengejek Ye Yuan, kolam akhirnya bereaksi. Melihat reaksi ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bab 902, haha, maaf tentang itu. Tidak sengaja, membuat terlalu banyak, kata Ye Yuan sambil tertawa kecil. Meskipun dia mengatakan dia menyesal tentang hal itu, ekspresi wajahnya tampaknya tidak menunjukkan rasa malu sama sekali. Saat ini, air kolam seperti sedang dipanaskan, seluruh kolam mendidih. Gelembung udara terus-menerus muncul, satu demi satu. Dalam sekejap, apa yang ada di depan semua orang benar-benar terhalang oleh gelembung udara. Semua jenderal pembantaian tidak bisa menahan nafas dingin, tercengang oleh pemandangan ini di depan mata mereka. Hahaha, benar-benar lelucon besar. Long Yang, apa yang baru saja kamu katakan? Jika Anda memiliki kemampuan, katakan sekali lagi. Di wilayah manusia, garis keturunan ras naga keluarga Long Anda adalah nomor 1. Lelucon ini benar-benar sangat lucu. Luli adalah orang pertama yang kembali sadar. Tatapannya menatap Long Yang penuh dengan ejekan. Penampilan Long Yang sangat sombong dan arogan,
Luli benar-benar muak. Sekarang, Ye Yuan muncul, wajah Long yang ini benar-benar ditampar keras. Luli sangat gembira di hatinya. Ini palsu kan? Level seperti apa yang sudah dicapai oleh garis keturunan ras naga anak nakal itu untuk dapat memanggil begitu banyak gelembung udara? Terlalu tak terbayangkan, garis keturunan keluarga Long hanyalah lelucon di depan Ye Yuan. Kalian, lihat, begitu banyak gelembung udara yang keluar secara tiba-tiba, bahkan warna air kolam menjadi sangat redup. Melihat adegan ini, semua orang sangat terkejut. Itu semua gelembung udara terbang kemana-mana di depan mata mereka, apalagi memasukkan semua orang ke dalam. Bahkan jika beberapa kelompok orang lagi datang, tidak ada masalah sama sekali. Pasokan gelembung udara yang semula kurang dari permintaan ternyata surplus saat ini. Hanya saja meskipun ada gelembung udara berlebih, yang akan digunakan dipegang di tangan Ye Yuan. Exalt Zuoyan perlahan datang ke depan Ye Yuan dan membuka mulutnya untuk berkata, "Ye Yuan, kudengar hubungan Raja Iblis denganmu tidak buruk. Saya ingin tahu apakah Anda dapat berbagi dengan kami beberapa karena wajahnya. Jangan khawatir. Jika ada keuntungan dari perjalanan ini, tentu saja tidak akan melewatkan bagian Anda." Semua orang sangat terkejut. Seorang Exalt yang bermartabat benar-benar berkenan untuk memohon kepada jenderal pembantaian kecil yang lemah. Tetapi dalam keadaan saat ini, pilihan apa yang lebih baik yang ada? Memiliki sikap yang suci, seseorang harus mengucapkan selamat tinggal pada harta karun di dalam wilayah penguasa naga. Meskipun lubang pembantaian surgawi ini masih memiliki banyak tanah harta karun yang terkubur, dalam 10 tahun ini, yang paling dipersiapkan semua orang adalah wilayah penguasa naga. Pergi ke tempat lain hanya menambah lebih banyak bahaya tanpa dasar. Mendengar itu, Ye Yuan tertawa dan berkata dengan sangat murah hati, "Tentu saja itu bukan masalah, biarkan semua jenderal pembantaimu berdiri di sini. Saya akan menambahkan cangkang pelindung untuk mereka." Karena wajah Nalan Chu, Ye Yuan secara alami tidak akan mengatakan apapun. Dia langsung mengenakan cangkang pelindung untuk Jenderal Pembantaian Agung Zuoyan. Adapun janji Exalt Zuoyan, dia bahkan tidak membuat pihak lain bersumpah-sumpah dao surgawi. Dia tampak sangat santai. Ye Yuan juga tidak berdiam diri, mengenakan cangkang pelindung untuk dirinya sendiri dan juga menyediakan pelindung untuk Jenderal Pembantaian Exalt Xiyin. Mata indah Xiyin berputar, menatap Ye Yuan dengan senyum cerah. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bisa mengeluarkan begitu banyak gelembung udara. Kali ini, itu mendapatkan banyak wajah untuknya. Beberapa Exalt lain yang tidak memiliki konflik dengan Ye Yuan juga tidak bisa duduk diam lagi saat ini. Masing-masing dari mereka datang ke hadapan Ye Yuan untuk meminta gelembung udara. Beberapa sikap Exalt ini juga sangat rendah hati. Tapi Ye Yuan juga tidak memeras mereka tentang apapun dan langsung memakaikannya untuk para jenderal pembantai mereka. Bahkan selain dari dua kam seniman bela diri darah naga itu tidak termasuk Luli, Ye Yuan juga menambah kekurangan mereka. Dengan ini, selain Exalt Blazing Fire, Exalt Heavenly Hedonist, dan Exalt Cold Blood, semua Exalt lainnya memperoleh kualifikasi untuk memasuki wilayah penguasa naga. Wajah ketiga Exalt ini semuanya tidak terlihat terlalu bagus. Mereka memiliki perasaan terjebak dalam dilema saat ini. Memohon Ye Yuan, mereka tidak bisa merendahkan diri, tidak mengemis. Mereka pada dasarnya harus mengucapkan selamat tinggal pada wilayah penguasa naga. Exalt lainnya semuanya masuk dengan kekuatan penuh, sementara mereka hanya memiliki beberapa orang. Bukankah masuk masih akan menyiapkan gaun pengantin untuk orang lain? Akhirnya, Exalt Cold Blood tidak bisa menahan diri untuk angkat bicara. "Hei, Ye Yuan, sebenarnya Exalt ini tidak mengincarmu dan adik perempuan Xiyin sebelumnya. Anda juga sadar, Exalt ini sangat membutuhkan talenta pada saat itu dan ingin meminta Anda untuk bergabung di bawah komando saya." Cold Blood memasang wajah tersenyum dan berkata. Meskipun senyum menggantung di wajahnya, usus Cold Blood sebenarnya sudah hampir hijau karena penyesalan. Jika dia sudah lama tahu akan seperti ini, mengapa dia harus membuang napas sebelum menargetkan Xiyin dan Ye Yuan? Cold Blood awalnya adalah eksistensi paling berbahaya di antara para Exalt. Trik murah yang mengubah sikap semacam ini bisa dikatakan dicapai dengan kemampuan sangat baik baginya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah sama sekali. Exalt Cold Blood adalah kakak tertua di antara para Exalt, tentu masih ada beberapa kata untuk diucapkan." Ketika Cold Blood melihat bahwa Ye Yuan sedang bermain bersama, dia tidak bisa menahan perasaan senangnya saat dia berkata, "Lalu, gelembung udara ini, bisakah kamu berbagi dengan kami?" "Tentu saja. Saya tidak akan membiarkan Anda melakukannya secara gratis. Mudah diatur, ini bukan sesuatu yang besar. Namun, saya juga tidak ingin harta setelah masuk. Sekarang saja, harga tetapnya,
100 kristal esensi surga per orang, saya pikir itu tidak dianggap mahal kan, kata Ye Yuan. Kristal esensi surga, bahkan di alam ilahi, juga sangat langka. Kemurnian energi esensi yang terkandung di dalam kristal esensi surga sangat tinggi. Pada dasarnya, hanya pembangkit tenaga alam Dao mendalam yang akan menggunakannya untuk melakukan kultivasi atau transaksi. Dan satu kristal esensi surga cukup untuk menukar 100 juta kristal esensi bumi. 100 kristal esensi surga adalah 10 miliar kristal esensi bumi. Tentu saja, dalam keadaan normal, tidak akan ada orang yang cukup bodoh untuk menggunakan kristal esensi surga untuk ditukar dengan kristal esensi bumi. Bahkan sudut mulut Exalt Cold Blood tanpa sadar berkedut saat mendengar harga ini juga. Dia, sebagai veteran Exalt, jenderal pembantai di bawahnya mencapai lebih dari 50 orang, masing-masing kekuatan mereka sangat tangguh. Jika dia mengirim mereka semua, dia mungkin akan bangkrut. Cold Blood mengertakkan gigi dan berkata, "Baik, saya akan mengirim 10 orang." Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa Exalt Cold Blood benar-benar menyetujuinya bahkan tanpa menegosiasikan harganya. Tentu saja, dia juga sadar bahwa Exalt Cold Blood mungkin sudah membencinya sampai mati di dalam hatinya. 10 orang adalah 1000 kristal esensi surga, bahkan untuk pembangkit tenaga alam Dao yang mendalam, ini juga merupakan jumlah pengeluaran yang signifikan. Tentu saja, jika dia beruntung, Cold Blood pasti bisa mendapatkan 1000 kristal esensi surga ini dalam perjalanan ini. Selesai dengan transaksi, Ye Yuan memasang gelembung udara untuk 10 jenderal pembantaian yang dipilih oleh Exalt Cold Blood, ditambah satu perisai pelindung yang diperoleh dari tangan Long yang sebelumnya. Exalt Cold Blood memiliki total 11 orang yang memasuki wilayah penguasa naga kali ini. Sepertinya seharusnya tidak ada orang lain yang membutuhkan gelembung udara kan? Aku akan membuat mereka kembali ke tempat asalnya sekarang juga, Ye Yuan berkata selesai dan hendak bergerak. Blazing Fire panik, dan dia buru-buru berkata, "Tunggu." Ye Yuan memandang Exalt Blazing Fire dengan seringnya kejam, dan memiliki rasa geli yang tak terlukiskan. Kenapa? Apakah Exalt Blazing Fire masih memiliki sesuatu? Nyala api berkata dengan cemberut, 100 kristal esensi surga per orang, saya juga membeli 10 tempat. Saya ingin 6. Exalt Heavenly Hedonist juga tidak bisa menahan diri untuk angkat bicara. Ye Yuan menyeringai lebar dan berkata, 100 kristal esensi surga? Kapan saya mengatakan bahwa itu adalah 100 kristal esensi surga? Kalian berdua pasti ingin membeli. Tapi, 500 kristal esensi surga per orang, jangan menatapku dengan ekspresi seperti ini. Harganya memang seperti itu. Terserah Anda untuk membeli atau tidak. Bab 903, Ye Yuan dengan santai melambaikan tangannya, gelembung udara itu mengeluarkan suara letupan yang samar dan menghilang bersama angin. Ketika Heavenly Hedonist dan Blazing Fire, dua Exalt, melihat bahwa Ye Yuan benar-benar akan menghancurkan gelembung udara ini, wajah mereka tidak dapat menahan perubahan drastis. Ye Yuan, kamu yakin ingin kehilangan semua kesopanan dengan kita berdua? Blazing Fire berkata dengan wajah muram. Wah, mengancamku? Ye Yuan melambaikan tangannya lagi, kecepatan gelembung udara yang pecah menjadi lebih cepat. Hedonis surgawi buru-buru berkata, tahan, 500 kristal esensi surga kan, saya akan membeli 6. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, hehe, itu masih Exalt Hedonis surgawi yang bijaksana, uang di satu sisi, barang di sisi lain. Hedonis surgawi mengambil 3000 kristal esensi surga dengan tatapan sedih dan akhirnya memperoleh 6 gelembung udara. Ekspresi Blazing Fire jelek sekali, tapi menghadapi Ye Yuan, dia sama sekali tidak berdaya. Nafsu makan yang begitu besar, berhati-hatilah agar kamu tidak kenyang sampai kamu meledak. Akhirnya, Blazing Fire mengeluarkan 5000 kristal esensi surga dengan sangat enggan. Nafsu makanku, tuan kecil ini selalu luar biasa. Saya bisa mencernanya. Ye Yuan menerima kristal esensi surga dengan senyum lebar dan berkata dengan sombong. Ketika Exalt Cold Blood di sampingnya melihat pemandangan ini, dia diam-diam tertawa kecil dalam hati. Dibandingkan dengan itu, 10 gelembungnya terlalu berharga. Tapi dia juga tahu bahwa Exalt Blazing Fire tidak akan melepaskan Ye Yuan. Dia pasti akan menginstruksikan bawahannya untuk membuang Ye Yuan di dalam wilayah penguasa naga. Apa yang dimakan Ye Yuan, dia masih harus muntah kembali pada akhirnya. Exalt Cold Blood bukanlah orang suci. Mengenai situasi seperti ini, dia tidak keberatan menjatuhkan batu ke dalam sumur. Semua persiapan sudah beres, kelompok jenderal pembantaian akhirnya akan memasuki wilayah penguasa naga. Exalt Net Herkil menembakkan ledakan energi esensi ke gerbang batu,
naga besar di gerbang batu menjadi terang. Gerbang batu perlahan terbuka, koridor gelap muncul di depan orang-orang. Pergi, sekelompok jenderal pembantaian berbaris dalam satu barisan dan memasuki lorong. Ye Yuan, sebentar lagi, berhati-hatilah, Wu He, mereka semua mungkin tidak akan melepaskanmu, meskipun orang-orang mereka yang masuk sedikit, mereka semua adalah elit, kita masih jauh dari kata sebanding, Cao Kai mengingatkannya. Ye Yuan tersenyum sedikit ketika mendengar itu dan berkata, jika dia tidak datang mencari masalah denganku, dia masih bisa hidup lebih lama, jika dia mencari kematian sendiri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Cao Kai tertegun, dia tidak mengerti dari mana asal kepercayaan Ye Yuan. Ye Yuan baru saja memasuki proklamasi pembantaian surga dan terlalu jauh dari kekuatan para jenderal pembantaian ini. Lebih baik sedikit lebih berhati-hati, setelah lorong ini, di dalam akan sangat berbahaya, penjaga zombie itu sangat sulit untuk dihadapi, ingin mendapatkan harta karun di dalamnya, pertama-tama seseorang harus berurusan dengan penjaga zombie itu, kata Cao Kai. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia juga mendengar sebelumnya bahwa di dalam wilayah penguasa naga ini memiliki banyak penjaga zombie. Penjaga zombie ini tidak bisa mati dan tidak bisa dihancurkan, tubuh fisik mereka sangat kuat, sangat merepotkan. Segera, semua orang berjalan ke ujung lorong, sebuah aula besar muncul di depan semua orang. Semuanya, lebih berhati-hati ketika para penjaga zombie itu mencium bau orang hidup, mereka akan segera menyerang. Setiap orang masing-masing menarik senjata mereka dan maju ke depan dengan hati-hati. Satu demi satu bayangan hitam melesat keluar dan mengepung semua orang dengan sangat cepat. Jumlah penjaga zombie sangat tinggi, mereka segera bentrok bersama dengan semua jenderal pembantaian. Jenderal pembantaian ini, banyak ahli peringkat terdepan proklamasi pembantaian surga, masing-masing dan setiap kekuatan mereka sangat tangguh. Terutama mereka yang menyerang ke depan, mereka memukul beberapa penjaga zombie begitu mereka bergerak. Meskipun penjaga zombie ini kuat, mereka juga tidak mencapai level tier 9. Pembangkit tenaga proklamasi pembantaian surga yang berada di peringkat depan pada dasarnya adalah puncak kekuatan alam tanpa fase. Berurusan dengan penjaga zombie ini tentu saja tidak sulit. Meski begitu, korban segera muncul juga. Ye Yuan, kamu ikuti di belakangku, hati-hati dengan dirimu sendiri, kata Cao Kai. Misi yang diberikan Xi Yin kepadanya adalah untuk melindungi Ye Yuan, karena Ye Yuan terlalu penting baginya. Cao Kai baru saja akan menyerang ke depan untuk bertarung dari jarak dekat dengan para penjaga zombie ketika Ye Yuan menepuk bahunya dari belakang. Para penjaga zombie ini, serahkan pada mereka untuk menghadapinya. Ayo masuk dan cari harta karun dulu, Ye Yuan berkata dengan sedikit senyum. Cao Kai berkata, kamu bercanda, ada penjaga zombie di mana-mana, bagaimana kita masuk? Ye Yuan mengeluarkan sekantong bubuk putih dan memberikannya pada Cao Kai, sambil berkata, taburkan pada orang-orang kita, dengan itu, penjaga zombie tidak akan menyerang kita. Saat dia berkata, Ye Yuan mengambil segenggam tangannya sendiri dan menyebarkannya ke tubuhnya sendiri. Setelah itu, dia berjalan ke gerombolan penjaga zombie dengan angkuh. Cao Kai membuka matanya lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Para penjaga zombie itu sebenarnya seperti mereka tidak bisa melihat Ye Yuan, semua menghindarinya. Cao Kai bereaksi dengan sangat cepat dan menyebarkan bedak di tubuhnya, kemudian dia menyebarkannya ke setiap orang di sisi mereka. Ye Yuan, ini, bubuk apa ini? Mengapa ini begitu ajaib? Cao Kai bertanya dengan tidak percaya. Tatapan jenderal pembantaian lainnya memandang Ye Yuan dengan penuh dengan pemujaan. Orang lain semua berkelahi di luar sana, tetapi 10 orang mereka benar-benar mengambil langkah besar melewati gerombolan penjaga zombie. Ini terlalu ajaib. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ini disebut serbuk zombie. Setelah ditaburkan, tubuh kita akan mengeluarkan bau yang sama seperti zombie. Zombie-zombie itu mencari target melalui bau orang yang masih hidup. Kita menaburkan bubuk zombie di tubuh kita. Mereka akan berpikir bahwa kita adalah spesies yang sama dan tentu tidak akan menyerang kita. Cao Kai bingung saat mendengarnya. Sambil mengacungkan jempol, dia memuji dengan kagum, penjaga zombie ini sangat merepotkan. Saya mendengar bahwa orang-orang yang masuk ke sini terakhir kali, ada setengah dari mereka yang meninggal di sini. Saya tidak berharap bahwa kita bahkan tidak perlu bertarung. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, melawan dan membunuh hal semacam ini, lebih baik biarkan orang lain yang melakukannya. Karena Ye Yuan ingin memasuki wilayah penguasa naga ini, dia secara alami harus menanyakan dengan jelas tentang situasi di dalam sini. Makanya, sebelum ini, dia sudah melakukan banyak persiapan terlebih dahulu.
Ye Yuan, kalian berani masuk duluan, aku akan membunuhmu. Wu He menemukan situasi abnormal kelompok mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram. Namun, dia hanya bisa berteriak. Dia dikelilingi oleh 3-4 penjaga zombie sendiri dan sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Hanya saja ketika dia melihat bahwa penjaga zombie itu sebenarnya bahkan tidak menyerang Ye Yuan, dia agak tidak senang di hatinya. Tapi dengan Wu He berteriak seperti ini, semua orang terkejut bangun dan melihat sekelompok orang Ye Yuan dengan heran. Cao Kai, jika kalian semua berani masuk lebih dulu, kalian akan menjadi musuh bersama semua orang. Ye Yuan, kamu akan mati dengan mengerikan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka iri dan juga takut Ye Yuan dan mereka semua akan merebut barang bagus saat mereka masuk lebih dulu, dan hanya bisa menggunakan cara seperti ini untuk mengancam. Hanya saja ancaman mereka, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Ye Yuan berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, hangatkan tubuhmu dulu, kami akan masuk dan menjadi garda depan untuk kalian. Haha, melawan hal semacam ini, kami ini tidak akan menemanimu." Selesai berbicara, Ye Yuan perlahan berjalan masuk. Ye Yuan, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak mendarat di tanganku, kalau tidak, Anda akan mati dengan sangat mengerikan, Wu He meraung. Tetapi Ye Yuan sudah berjalan jauh saat ini dan sama sekali tidak peduli. Teriakan perang mengguncang langit di dalam aula besar. Meskipun kekuatan para jenderal pembantai itu sangat kuat, keinginan untuk keluar dari pengepungan dalam waktu singkat tidak dapat diatur. Mereka hanya bisa melihat Ye Yuan dan yang lainnya masuk ke dalam tanpa daya. Bab 904, melewati aula besar, tidak ada lagi penjaga zombie yang muncul lagi. Di belakang aula besar ada aula samping. Ye Yuan membawa semua orang ke aula samping. Namun, di dalam aula samping itu kosong, tidak ada barang bagus sama sekali. Kali terakhir, pasti ada seseorang yang datang ke sini, barang apapun yang ada, sudah diambil oleh mereka. Tidak ada yang bagus untuk dilihat di sini, sebaiknya kita bergegas ke tempat lain. Kalau tidak, ketika mereka mengejar, itu tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Saat berbicara, semua orang akan pergi. Cao Kai baru saja akan pergi tetapi menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang mencari kemana-mana dan tidak memiliki niat untuk pergi. Ye Yuan, ayolah, tempat ini sudah dibersihkan oleh mereka. Tidak ada yang bagus untuk dilihat, kata Cao Kai. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mungkin tidak begitu. Mungkinkah kamu menemukan sesuatu? Cao Kai tidak dapat menahan diri untuk memeriksa aula samping ini sekali lagi, tapi dia masih belum menemukan sesuatu yang berharga. Aula samping tidak besar dan bisa disapu dengan satu pandangan, tidak ada cara untuk melewatkan apapun. Ye Yuan perlahan datang ke meja pembakar dupa di sudut aula samping dan mengambil pembakar dupa yang diletakkan di atasnya. Pembakar dupa ini sudah rusak dan tua, sama sekali tidak terlihat mencolok, tidak peduli siapa yang melihat ke atas, mereka juga tidak akan berpikir bahwa itu adalah harta karun. Pembakar dupa ini tidak memiliki jejak gelombang sedikit pun, mustahil menjadi harta karun, kata Cao Kai. Apakah begitu? Ye Yuan tersenyum, meraih segenggam abu dupa dari dalam pembakar dupa, dia memberikannya pada Cao Kai dan berkata, makanlah. Ekspresi Cao Kai jelek saat dia berkata, bagaimana cara memakannya? Ye Yuan, kamu tidak bercanda kan? Ye Yuan berkata, ini adalah abu dupa dari dupa panjang umur surgawi. Makan segenggam abu dupa ini dapat membuat Anda memperpanjang umur hingga 500 tahun. Jika Anda tidak makan, saya akan menyimpannya untuk diri saya sendiri. 500 tahun? Cao Kai membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh ketidakpercayaan. Harus diketahui, pil pemulihan musim semi 9 yang dibuat oleh Ye Yuan oleh Raja Dewa Bela Diri Jiwa mengambil tindakan untuk menyempurnakan hanya memperpanjang umur selama 300 tahun. Segenggam abu dupa ini sebenarnya bisa memperpanjang umur selama 500 tahun. Seberapa menantang surga itu? Jika orang lain mengatakan hal semacam ini, Cao Kai pasti tidak akan percaya. Tapi Ye Yuan berbeda, Cao Kai sebelumnya telah melihat banyak keajaiban pada dirinya. Kredibilitas kata-kata Ye Yuan sangat tinggi, dupa umur panjang surgawi adalah formulaku nomor itu sudah hilang saat ini. Tungku abu dupa ini bernilai beberapa kota. Kamu, benar-benar tidak akan memakannya, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Saya akan makan. Cao Kai dengan hati-hati menerima abu dupa di tangan Ye Yuan dan menelannya dalam satu tegukan. Yang membuatnya terkejut adalah abu dupa ini benar-benar meleleh di mulutnya. Selain itu, bahkan ada sedikit rasa manis. Itu tidak menjijikkan sama sekali. Segera, sensasi yang menyenangkan pergi dari bawah kakinya langsung ke atas kepalanya.
membuatnya memiliki perasaan membentuk kembali dirinya sendiri. Wajahnya benar-benar menjadi bertahun-tahun lebih muda sekaligus. Ini benar-benar terlalu ajaib. Abu Dupa ini sebenarnya benar-benar berfungsi memperpanjang umur. Merasakan kekuatan hidupnya yang kuat, Shao Kai sangat gelisah. Kakak Shao, apakah ini benar-benar luar biasa? Jenderal pembantai lainnya tidak bisa duduk diam lagi saat dia melihat transformasi Shao Kai yang menakjubkan. Dia malu untuk bertanya pada Ye Yuan dan hanya bisa menggunakan kata-kata semacam ini untuk mendekati subjek secara tidak langsung. Lagi pula, harta karun itu ditemukan oleh Ye Yuan. Bagaimana mendistribusikan adalah urusan Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak perlu khawatir, semua orang punya andil." Ketika semua orang mendengarnya, mereka tidak bisa menahan rasa senang yang luar biasa. Meskipun ada sebagian orang di antara mereka yang usianya belum tua, tidak ada yang mengeluh tentang hidup lebih lama juga. Untuk dapat memperpanjang umur panjang hingga 500 tahun, ini adalah kesempatan keberuntungan yang luar biasa. Seseorang harus tahu bahwa waktu 500 tahun sudah cukup bagi mereka untuk melakukan apapun. Selanjutnya, tubuh menjadi lebih muda, peluang mereka untuk menerobos juga menjadi lebih besar. Ye Yuan tidak pelit sedikit pun, membagikan kepada setiap orang sebagian dari Abu Dupa dari dupa panjang umur surgawi. Lagi pula ada setungku penuh Abu Dupa, dia tidak keberatan sama sekali. Ye Yuan tentu saja tidak akan memberitahu mereka bahwa sebenarnya, pembakar dupa ini adalah harta yang paling berharga. Orang lain tidak bisa mengenalinya, tetapi Ye Yuan tahu asal-usul pembakar dupa ini. Sebagai alkemis paling puncak di alam ilahi, Ye Yuan melakukan penelitian yang sangat mendalam tentang kuali obat. Di zaman kuno, klan naga pernah menghasilkan alkemis yang sangat berbakat sebelumnya. Alkemis ras naga itu kemudian menegaskan daunnya untuk menjadi dewa alkimia. Dan kuali obat yang dia gunakan sebelum menjadi dewa alkimia disebut kuali penguasa naga. Kuali penguasa naga memiliki ciri khas, yaitu bahwa setiap penyempurnaan akan membutuhkan seseorang untuk meneteskan setetes darah naga sebelum dapat mengaktifkan kekuatan kuali obat. Dan setelah pemurnian, kuali penguasa naga akan menjadi pembakar dupa kecil. Pembakar dupa kecil mungil di tangan Ye Yuan ini tepatnya adalah kuali penguasa naga. Menurut legenda, kuali penguasa naga terus disucikan oleh alkemis itu, hingga mencapai tahap artefak suci kelas atas. Namun karena masalah kualitas material, alkemis itu pada akhirnya tetap tidak menyucikannya menjadi artefak dewa. Meski begitu, kuali penguasa naga juga merupakan kuali obat kelas 1. Ye Yuan tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan kuali penguasa naga di tempat ini. Orang-orang yang datang di masa lalu menjarah tempat ini, tetapi mereka meninggalkan barang yang paling berharga. Tapi selain Ye Yuan, aulit bagi orang lain untuk mampu mengenali kuali penguasa naga dan dupa panjang umur surgawi di alam ilahi. Ye Yuan menyingkirkan kuali penguasa naga tanpa mengedipkan mata, dan sisanya juga masih terbenam dalam kegembiraan memperpanjang umur panjang mereka. Adapun Abu Dupa-dupa panjang umur surgawi, Ye Yuan berencana untuk menelitinya dengan benar nanti, untuk melihat apakah dia bisa mengembalikan formula atau tidak. Formula ini sangat berharga. Keluar dari aula samping. Itu adalah hamparan area terbuka, tidak berjalan jauh, sebuah jalan muncul di depan semua orang. Sebuah tablet batu didirikan di pinggir jalan. Pada prasasti batu, ada 3 kata, jalan mata air kuning. Ye Yuan, ini, ekspresi Shao Kai serius saat dia berkata. Mendengar nama ini saja, jalan ini tidak mudah untuk dilintasi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ada banyak formasi arai kuno di jalan ini, mungkin tidak mudah untuk dilalui. Tepat pada saat ini, sekelompok besar orang tiba-tiba keluar dari belakang, tepatnya semua orang yang terjebak oleh penjaga zombie. Pihak Ye Yuan telah menunda beberapa waktu di aula samping, justru periode waktu inilah yang memungkinkan orang-orang itu menembus blokade penjaga zombie. Hahaha, Ye Yuan, kali ini, saya ingin melihat kemana Anda masih bisa lari. Kali ini, mari kita selesaikan skor lama dan baru bersama-sama. Suara congkak Wu He terdengar, dan dia tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap mata. Orang-orang lainnya juga memandang Ye Yuan dengan ekspresi tidak ramah. Sangat jelas, pergi dengan sendirinya membuat semua orang sangat tidak senang dengan mereka. Ye Yuan melirik dan menemukan bahwa cukup banyak orang yang mungkin tewas di dalam aula besar. Ye Yuan, kamu terlalu berlebihan. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan Mo Sang juga bersuara. Tindakan Ye Yuan sebelumnya benar-benar menimbulkan kemarahan semua orang. Semua orang mengepung kelompok Ye Yuan di tengah sekaligus. Mereka sebenarnya berencana menangkap semuanya sekaligus. Pada saat ini,
Wu He tiba-tiba menyadari transformasi Shao Kai dan bertanya, "Shao Kai, barang bagus apa yang kalian dapatkan? Kenapa kamu tiba-tiba tampak jauh lebih muda?" Kata-kata Wu He mengejutkan semua orang. Mereka melihat ke arah kelompok Yin dan menemukan bahwa masing-masing dari mereka jauh lebih muda, dan tidak dapat menahan keheranan yang tak tertandingi. Tanpa diragukan lagi, selama periode waktu di mana kedua belah pihak berpisah, kelompok Ye Yuan memperoleh beberapa hal yang luar biasa. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Itu juga tidak banyak, aku baru saja mendapatkan abu dupa panjang umur surgawi dan membiarkan Shao Kai memperpanjang umur panjang mereka selama 500 tahun, itu saja." Bab 905, perpanjang umur panjang hingga 500 tahun. Saat Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini, semua orang menghirup udara dingin, mata mereka menunjukkan tatapan yang sangat panas. "Ye Yuan, jika kamu bijaksana, serahkan harta itu, kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan mengerikan," Wu He berkata dengan tegas. Orang lain berkata, "Ye Yuan, aku bisa memberimu kesempatan, selama Anda menyerahkan harta itu kepada saya dapat memastikan keselamatan Anda, dengan saya di sekitar, tidak ada yang berani menyentuh Anda." Nama orang ini disebut Zhong Wubing, Jenderal Pembantaian nomor 1 di bawah komando Exalted Hercule, kekuatannya misterius. Ketika Wu He mendengarnya, ekspresinya berubah, tapi dia tidak mengeluarkan suara dengan bijaksana. Di depan Zhong Wubing, dia masih belum punya modal untuk bertengkar. Ye Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, "Melihat penampilanmu, masing-masing dari kalian yakin bahwa kalian telah memojokkan tuan kecil ini, kan?" Zhong Wubing berkata datar, "Mungkinkah sampai sekarang, kamu masih berharap beruntung? Kalian pergilah mencari hartamu dan jangan datang untuk memprovokasi tuan kecil ini, dan kalian semua masih bisa hidup sedikit lebih lama. Namun, jika Anda semua tidak membuka mata dan mencari kematian, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa," kata Ye Yuan dengan tatapan tak berdaya. Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin dari mana rasa superioritas Ye Yuan berasal. Tempat ini memiliki ahli sebanyak awan. Seseorang seperti Zhong Wubing bahkan berada di urutan teratas dalam daftar proklamasi pembantaian surga. Apa hak Ye Yuan untuk menaikkan kehebohan di sini? Mungkinkah bocah ini kehilangan akal sehatnya, angkuh dan sombong? Wu He, urusanmu, aku tidak akan ikut campur. Adapun hartanya, Anda tahu itu, kata Zhong Wubing dengan dingin. Dia diam-diam senang, arti Zhong Wubing adalah membagi sama rata harta itu. Tapi dia juga tahu bahwa efek Heavenly Longevity Incense hanya sekali saja. Mengkonsumsi lagi pasti tidak akan berpengaruh sama sekali. Heh, yakinlah, Bos Zhong, Wu ini tentu saja mengerti. Wu He tampak seperti telah memojokkan Ye Yuan. Dia berkata dengan sombong, "Nak, sudah kubilang sejak lama, jangan mendarat di tanganku. Tapi Anda menolak untuk mendengarkan, hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan metode Wu ini." Ekspresi Shao Kai jatuh. Tapi dia menghalangi di depan Ye Yuan dan berkata, "Wu He, ingin menyentuh Ye Yuan, lewati aku dulu." "Heh, Shao Kai, kamu masih belum mengerti sampai sekarang, hanya orang sepertimu yang ingin menghentikanku juga," Wu He berkata dengan tawa dingin. Ye Yuan menepuk bahu Shao Kai dan berkata dengan tenang, "Sampah semacam ini, aku akan mengurusnya sendiri." Shao Kai benar-benar terdiam. Ye Yuan terlalu egois, perkataannya sombong, tidak takut lidahnya terkilir saat mengatakannya dengan lantang. Wu He adalah powerhouse yang berada di peringkat 100 teratas dari alam pencerahan surga. Benar-benar tidak banyak seniman bela diri alam tanpa fase yang menjadi tandingannya. Ye Yuan hanyalah alam pencerahan surga, bahkan jika dia lebih kuat, tidak mungkin menjadi tandingan Wu He juga. "Bodoh, saya akan membiarkan Anda melihat apa yang disebut kekuatan absolut." Wu He mendengus dingin, tekanan dari Realm Puzzles tingkat ke-9 langsung meletus. Seluruh proses dari awal hingga akhir sangat mencengangkan. Proklamasi pembantaian surga yang baru dikeluarkan kali ini, Wu He maju 30 tempat sekaligus. Kecepatan peningkatannya terlalu mencengangkan. Ya, kecepatan peningkatan mereka yang berada di bawah komando Exalt Blazing Fire sangat mencengangkan. Mengingat waktu, dia sangat mungkin menjadi eksistensi pada level yang sama dengan Exalt Cold Blood. Ye Yuan juga terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bahkan jika dia bisa memasuki proklamasi pembantaian surga, powerhouse yang berada di peringkat 100 teratas juga bukanlah sosok yang bisa ditantang oleh kultivasinya. Wu He memiliki niat untuk pamer juga, meledak dengan seluruh kekuatannya sekaligus. Cukup banyak orang yang diam-diam terkejut saat melihat pemandangan ini. Melihat semua orang mengungkapkan ekspresi heran, Wu He diam-diam juga senang dengan dirinya sendiri.
Ye Yuan, apakah kamu melihatnya? Ini adalah perbedaan antara Anda dan saya. Alam pencerahan surga yang sangat kecil benar-benar berani menjadi sombong di depanku. Pergi ke neraka. Pukulan mengejutkan dilemparkan langsung ke arah Ye Yuan. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, sebuah telapak tangan melayang. Telapak tangan surga naga melingkar kali ini. Tidak ada naga biru yang berlari ke depan. Hanya gelombang energi aneh yang dipancarkan. Di bawah tatapan tercengang semua orang, Wu He langsung diledakkan sampai darah segar muncrat dengan liar, ambruk di tanah dalam keadaan pingsan. Melihat pemandangan ini, murid-murid Zhong Wubing menyempit, tatapannya saat melihat Ye Yuan sangat tajam. Dia sangat ingin melihat metode apa yang digunakan Ye Yuan untuk mengalahkan Wu He. Namun, dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Zhong Wubing mengakui bahwa kekuatan telapak tangan ini sangat tangguh, tetapi untuk mengatakan bahwa itu bisa menangani Wu He, itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi apa yang salah di antara ini? Zhong Wubing tidak tahu setelah memeras otaknya. Ye Yuan dengan ringan menyapu mata semua orang dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Sekarang, siapa lagi yang mau maju dan mencobanya?" Tempat-tempat yang dilewati Ye Yuan, semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Ye Yuan. Telapak tangan Ye Yuan ini langsung menekan semua orang. Akhirnya, tatapan Ye Yuan berhenti pada Zhong Wubing. Dan dia berkata dengan senyum tipis, "Bos Zhong, mengapa tidak kamu datang dan mencobanya sendiri? Abu dupa umur panjang surgawi ini dapat memperpanjang umur panjang hingga 500 tahun. Ekspresi Zhong Wubing menjadi hitam, tidak lagi mampu mempertahankan harga dirinya. Tapi penampilan Ye Yuan tanpa rasa takut, dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Bocah ini terlalu abnormal, jelas hanya memiliki kekuatan alam pencerahan surga, tetapi bisa memukul Wu He hingga luka berat dengan satu telapak tangan. Bahkan Zhong Wubing sendiri juga tidak mungkin melakukannya dengan mudah. Tidak bagus, cangkang pelindung Wu He rusak dan sudah memicu arai besar, seseorang berteriak. Tepat pada saat ini, api berwarna putih yang aneh turun dari langit, langsung menyelimuti Wu He di dalamnya. Itu hanya menggunakan 2 nafas waktu, dan seluruh tubuh Wu He terbakar menjadi tumpukan arang hitam sebelum seberkas api putih itu menghilang. Wu He yang tinggi dan perkasa dilenyapkan oleh arai besar seperti ini. Melihat adegan ini, semua orang bahkan lebih terkejut dalam hati. Kekuatan api putih ini terlalu mengerikan, bahkan jika kelas Exalt masuk, itu pasti kematian juga. Tidak heran terakhir kali sebenarnya ada 2 kelas Exalt yang tewas di sini. Melihat adegan ini, ekspresi Zhong Wubing juga berubah, gagasan untuk bergerak segera menghilang tanpa jejak, dan dia membuka mulutnya dan berkata kepada Ye Yuan, "Sepertinya aku yang meremehkanmu, mulai sekarang, semua orang mencari harta karun dengan mengandalkan keahliannya sendiri." Mendengar ini, hati semua orang tersentak. Orang seperti apa Bos Zhong itu? Dia benar-benar menyusut kembali. Kata-kata Zhong Wubing setara dengan mengakui status pijakan Ye Yuan yang setara dengannya. Zhong Wubing selalu menjadi pria yang menepati janjinya di Asura Arena. Hari ini, dia benar-benar menyerah pada anak nakal di bagian bawah proklamasi pembantaian surga. Ye Yuan tersenyum dan berkata sombong, "Huhu, kenapa tidak kalian katakan dari awal? Kalian harus mencari orang untuk mencoba bermain dengan kematian. Kalian semua seolah-olah bersatu dalam kebencian terhadap musuh yang sama. Sungguh lucu. Aku punya cara untuk menghindari penjaga zombie itu, jadi mengapa harus ikut bertarung bersama kalian dengan penuh pertumpahan darah? Kalau kalian yang berada di posisi saya, apa kalian akan melakukannya?" Kata-kata Ye Yuan sangat arogan. Tapi apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jika orang lain memiliki metode untuk menghindari penjaga zombie itu, tidak mungkin menunggu yang lain. Alasan mengapa orang-orang ini berperilaku seolah-olah mereka terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh yang sama. Bukankah itu karena mereka melihat bahwa kelompok Ye Yuan mudah diganggu, tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa akhirnya akan terjadi karena alasan seperti ini. Bab 906, Heh, bagaimana kamu melakukannya? Ini benar-benar terlalu melegakan. Wu He anjing itu biasanya selalu menggertak kami. Kali ini, Anda membantu kami membalas dendam. Yang berbicara disebut Anren, seorang jenderal pembantaian di bawah komando Xin. Usianya tidak muda, tetapi kekuatannya tidak biasa. Hanya saja dengan kekuatannya, dia biasanya akan diintimidasi oleh Wu He juga. Hari ini, Ye Yuan membunuh Wu He dengan satu telapak tangan membuat kagum semua orang, membuat kekesalan yang terpendam di dadanya akhirnya bisa dilepaskan. Bersamaan dengan itu, dia juga mulai mengagumi Ye Yuan. Nasib Xin biasanya terlalu lemah. Ketika mereka diintimidasi,
mereka sangat marah tetapi tidak berani berbicara juga. Seorang Ren tidak pernah merasa seperti ini. Hari ini, dia bisa menegakkan punggungnya dan berdiri dengan bangga. Bahkan Zhong Wubing yang kuat membuat pengakuan di depan dominasi Ye Yuan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Kalian hanya perlu tahu bahwa di dalam wilayah penguasa naga ini, aku yang terkuat." Sebenarnya, ketika Ye Yuan melihat gelembung udara di luar pintu masuk, dia sudah memiliki rencana yang matang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjual gelembung udara ini kepada para Exalt itu? Prinsip pembentukan cangkang pelindung berwarna hijau muda itu sebenarnya adalah getaran gelombang naga. Apalagi setelah memasuki wilayah penguasa naga, Ye Yuan bahkan mengkonfirmasi penilaiannya sendiri. Grand Array memilih target serangannya melalui frekuensi getaran yang dipancarkan dari cangkang pelindung. Ye Yuan dapat merasakan bahwa frekuensi pemilihan Grand Array mencapai peringkat roh yang menakutkan. Tapi ini bukan apa-apa bagi Ye Yuan, yang juga berarti bahwa meskipun dia tidak menggunakan cangkang pelindung ini, dia juga bisa sangat aman dan terjamin di dalam arai besar. Sedangkan untuk orang-orang lainnya, meskipun cangkang pelindung ini dapat memastikan keselamatan mereka, itu setara dengan menambahkan belenggu pada mereka. Ye Yuan dapat berpindah ke cangkang pelindung mereka melalui getaran gelombang naga, dan dari sana, memperbesar kekuatan telapak tangan surga naga melingkar beberapa lusin kali. Serangan yang sangat mengerikan, bagaimana Wu He bisa menahannya? Hanya satu telapak tangan yang menghancurkan cangkang pelindungnya. Gelombang naga adalah rahasia yang tidak pernah diungkapkan oleh klan naga. Mustahil bagi keluarga Long Sky Long Reach untuk memahami metode penerapan kekuatan ini juga. Penerapan darah naga keluarga Long masih mengembangkan kekuatan garis keturunannya untuk membantu kultivasi, itu saja. Anren mengacungkan jempol dan berkata, "Kakak Ye, di masa depan, aku, Anren, akan menjadi adik laki-lakimu. Jika ada instruksi, silakan kirim adik kecil untuk melakukannya." "Aduh, siapa yang menendangku?" Shao Kai memberinya tendangan kejutan ke pantat, menendangnya jauh-jauh, dan berkata dengan wajah hitam, "Lihat betapa memalukannya dirimu, ketika kamu baru saja memasuki lubang pembantaian surgawi, bukankah kalian masih menabur perselisihan di depan Exalt Siin?" Memang pada saat itu, orang-orang tersebut merasa bahwa Ye Yuan sengaja mengulur waktu. Di antara orang-orang yang mengkritik adalah Anren. Hanya saja keadaan telah berubah seiring berjalannya waktu. Pandangan Anren tentang Ye Yuan sudah mengalami perubahan besar. Anren menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, "Saat itu, aku masih asing dengan kakak Ye, hahaha." Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, sejak kita masuk, aku tidak bisa membiarkan kalian kembali dengan tangan kosong." Mata Anren berbinar, dan dia berkata dengan gembira, "Terima kasih banyak, kakak Ye." Tapi ekspresi Shao Kai tidak terlalu bagus. Dia bergerak mendekati Ye Yuan dan berkata, "Ye Yuan, kudengar terakhir kali mereka memasuki wilayah penguasa naga, mereka menderita kerugian besar di jalan mata air kuning ini, kami." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Jalan mata air kuning ini, jika orang mengatakan sulit, itu memang sulit. Tapi jika kukatakan tidak sulit, itu memang tidak sulit. Sebentar lagi, kalian semua santai saja, tidak ada yang boleh menggunakan sedikit pun energi esensi, berpura-puralah menjadi bonekaku, kalau tidak, jika Anda memicu formasi arai, jangan salahkan saya untuk itu." Mendengar kata-kata Ye Yuan, hati semua orang menjadi dingin. Jika sebelumnya, mereka secara alami tidak akan memilih untuk menyerahkan hidup mereka kepada orang lain. Tapi sekarang, mereka sudah mempercayai Ye Yuan tanpa syarat. Tanpa Ye Yuan, mereka bahkan tidak bisa berjalan ke jalan mata air kuning. Saat ini, sekelompok seniman bela diri ragu-ragu di depan jalan mata air kuning. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama masuk ke sana. "Kalian, lihat, itu adalah Zhao Tianxiang di bawah komando Exalt Net Hercule. Kekuatannya tidak kalah dengan Wu He. Dia benar-benar tewas di jalan ini juga. Jalan mata air kuning ini benar-benar sesuai dengan namanya. Dengan kekuatan kita, masuk ke sana sama saja mencari kematian. Tapi kita sudah sampai di sini. Jika kita tidak masuk, siapa yang mau menerima kenyataan ini, memperoleh harta di dalamnya, mungkin seseorang akan dapat mencapai surga dalam satu lompatan." Memang, terakhir kali wilayah penguasa naga dibuka, penerima manfaat terbesar adalah Exalt Blazing Fire. Dia memperoleh harta yang menantang surga di sini. Begitulah cara dia bisa naik ke posisi Exalt dalam satu langkah. Sebelum wilayah penguasa naga dibuka terakhir kali, Exalt Blazing Fire masih menjadi jenderal pembantaian, tapi keberuntungannya sangat bagus.
Begitulah cara dia naik ke surga dalam satu langkah setelah menemukan harta karun yang menantang surga di jalan ini. Selain itu, Blazing Fire juga bukan yang terkuat di antara orang-orang yang masuk saat itu, tapi dia yang terakhir tertawa. Bagaimana contoh seperti itu tidak membuat orang-orang ini iri? Namun terkait bahaya jalan mata air kuning, mereka sangat jelas. Bahkan jika mereka tidak jelas tentang itu, sisa-sisa kerangka di depan masih terlihat di depan mata mereka. Bahkan seseorang sekuat Zhong Wubing belum pergi saat ini. Sangat jelas, di jalan mata air kuning ini, semakin jauh seseorang berjalan, semakin jelas orang bisa melihat detail yang tepat dari jalan mata air kuning. Jaminan melewati secara alami akan menjadi yang terbesar juga. Buat jalan, beri jalan, apakah kalian akan pergi? Jika kau tidak pergi, aku akan pergi, jangan menghalangi jalan orang lain. Suara ceroboh Ye Yuan terdengar, menimbulkan serangkaian pandangan menoleh ke samping. Tanpa disadari, semua orang membuka jalan bagi Ye Yuan. Ye Yuan membawa kelompok Xiyin dan datang ke depan jalan mata air kuning. Melihat pemandangan ini, wajah Zhong Wubing sedikit memucat. Dia jelas juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar berani menjadi yang pertama pergi. Namun, ketegasan Ye Yuan tanpa ragu sedikit pun melebihi harapan semua orang. Itu hanya untuk melihatnya melangkah keluar tanpa sedikit pun keraguan, dan dia langsung menuju Yellow Springs Road. Mengikuti langkah ini, hati semua orang tanpa sadar tersentak keras, takut akan terjadi sesuatu yang tidak dapat ditentukan. Namun, tidak ada yang terjadi sama sekali. Yellow Springs Road setenang sebelumnya, damai sampai membuat orang agak takut. Untaian benang energi esensi melilit seluruh nasib Xiyin. Masing-masing dari mereka merilekskan seluruh tubuh mereka, tidak berani menggunakan sedikit pun energi esensi. Pada saat ini, tubuh mereka ditutupi benang di mana-mana, akhirnya menyatu menjadi satu garis, dan ujung lain dari garis itu justru digenggam di tangan Ye Yuan. Ye Yuan dengan santai memimpin sekelompok orang mereka ke jalan mata air kuning. Aman, itu masih aman. Di jalan mata air kuning, tidak ada kejadian sama sekali. Cepat ikuti, semua orang bereaksi juga, ingin masuk ke Yellow Springs Road dengan mengikuti kelompok Xiyin. Seberkas api tiba-tiba turun, langsung membakar beberapa seniman bela diri yang mengikuti kemudian menjadi abu. Gerak kaki Ye Yuan sangat mendalam. Jika seseorang tidak memahami kedalaman formasi Arai, tidak ada cara untuk mengikutinya. Mereka mengira akan baik-baik saja dengan mengikuti langkah kaki Ye Yuan. Tetapi hasil akhirnya adalah sebuah tragedi. Ketika Zhong Wubing melihat pemandangan ini di depan matanya, ekspresi wajahnya juga sangat jelek. Sebenarnya, dia ingin mengikuti langkah kaki Ye Yuan ke jalan mata air kuning sekarang juga. Tapi dia masih menahannya di detik terakhir. Seperti yang diharapkan, jika jalan mata air kuning ini dapat dilintasi dengan meniru orang lain secara membabi buta, maka itu juga tidak akan disebut jalan mata air kuning. Bab 907, melangkah ke jalan mata air kuning. Ye Yuan juga tidak berani bersantai sedikitpun. Jika dia sendirian, baiklah, tapi di tangannya ada lebih dari 10 boneka. Dia perlu mengontrol gerak kaki setiap orang, tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Dapat dikatakan bahwa dia saat ini harus mengatasi banyak hal kompleks sekaligus. Hanya kekuatan jiwa Ye Yuan yang menantang surga yang bisa mempertahankan manipulasinya saat ini. Jalan mata air kuning ini benar-benar sesuai dengan namanya. Itu benar-benar berbeda dari formasi Arai yang ditemui Ye Yuan di masa lalu. Di jalan ini, ada lebih dari selusin formasi Arai kuno. Mereka terjalin satu sama lain dan saling bergantung. Tidak hanya kekuatan mereka yang luar biasa, tetapi mereka juga rumit dan kompleks, mengalami segudang perubahan dalam sekejap mata. Langkah kaki Ye Yuan memanipulasi yang lain berubah setiap detik, dan tidak identik dengan gerak kakinya sendiri. Untuk seniman bela diri lain yang ingin melewati jalan mata air kuning berdasarkan langkah kaki Ye Yuan hanyalah omong kosong. Menghadapi formasi Arai kuno ini yang semuanya merupakan formasi Arai yang sangat jarang terlihat, jika dugaan Ye Yuan benar, mereka semua harus menjadi formasi Arai klan naga. Ye Yuan hanya bisa melewati dan tidak dapat mengontrol dengan bebas seperti biasanya. Shao Kai, An Ren, dan yang lainnya semuanya berkeringat deras dikendalikan di tangan Ye Yuan. Tetapi mereka tidak berani memiliki sedikit pun jejak dari tindakan mereka sendiri. Suara jeritan melengking beberapa orang tadi masih bergema di samping telinga mereka. Dengan kekuatan mereka, begitu mereka diserang oleh formasi Arai, maka hanya ada jalan yang menuju kematian. Tapi yang membuat mereka semakin terkejut adalah Ye Yuan benar-benar bisa mencapai hal yang tak terbayangkan. Seseorang harus tahu, membawa lebih dari 10 boneka di tangan seseorang saat melewati Arai yang begitu menakutkan,
Seberapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk ini, seberapa tepat dan halus kekuatan jiwa dan energi esensi, serta seberapa mengejutkan pencapaian formasi Dao. Dalam pandangan mereka, ini hanyalah tugas yang mustahil. Namun, Ye Yuan memang menyadarinya selangkah demi selangkah. Mo Sang, ayo pergi. Tepat pada saat ini, Zhong Wubing yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Tatawan Mo Sang menjadi kosong dan berkata, sekarang, mereka tidak memiliki pencapaian formasi Dao yang menantang surga seperti Ye Yuan. Maju ke depan saat ini, mereka pasti akan memicu formasi Arai. Setelah formasi Arai diatur, Ye Yuan pasti akan terpengaruh juga. Zhong Wubing tiba-tiba berkata untuk masuk ke jalan mata air kuning saat ini. Tujuannya sudah dipahami tanpa penjelasan lebih lanjut. Itu benar, saya ingin melihat sejauh mana bocah ini bisa menantang surga, kata Zhong Wubing dengan cibiran dingin. Kelompok Exalt Net Hercule hanya memiliki 8 orang, tapi kekuatan 8 orang ini sangat luar biasa. Selain itu, Exalt Net Hercule pasti sudah mempersiapkan banyak kemungkinan demi perjalanan ini. Mereka mungkin datang demi memaksa menerobos formasi. Hanya saja waktu menerobos formasi ini agak terlalu ganas. Tetapi bagi orang-orang di Asura Arena, istilah yang kejam ini tampaknya terlalu berlebihan. Zhong Wubing melompat dan langsung memasuki Yellow Springs Road. Dia tidak memiliki gerak kaki Ye Yuan yang cepat dan garang. Saat dia masuk, dia memicu Grand Arai. 7 orang lainnya di bawah komando Exalt Net Hercule juga tidak ragu sedikit pun, langsung melompat. Api ganas langsung menelan mereka bertujuh. Tetapi yang lain tahu bahwa Zhong Wubing tidak mungkin binasa di lautan api begitu saja. Exalt Net Hercule adalah yang memiliki fondasi terdalam di antara semua Exalt, karena dia sudah tahu bahwa ada jalan mata air kuning di sini. Bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan beberapa kartu truf untuk Zhong Wubing dan yang lainnya? Benar saja, sinar cahaya spektral dingin memancar keluar dari lautan api dan benar-benar mengisolasi lautan api yang ganas ini. Sangkar burung dangkal yang mendalam, astaga, Exalt Net Hercule benar-benar menyerahkan artefak suci atribut es bermutu tinggi ini kepada mereka. Ketika semua orang melihat harta karun itu ada di tangan Zhong Wubing, gelombang seruan segera terdengar. Sangkar burung kecil putih murni itu mengeluarkan gelombang cahaya hantu berwarna es yang dalam, dan benar-benar mengisolasi lautan api yang begitu ganas. Formasi Arai di Yellow Springs Road semuanya terkait erat satu sama lain. 8 ahli yang muncul di sisi ini sekaligus telah memicu Arai besar. Nyala api benar-benar menyebar ke arah depan, merasakan lautan api yang melonjak di belakang. Kelompok Xin semuanya merasakan gelombang menggigil di punggung mereka, keringat dingin mengucur deras. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Zhong Wubing menunjukkan ekspresi mengejek. Nak, kamu masih sedikit lembut untuk bertarung denganku. Saya ingin melihat bagaimana Anda melarikan diri dari lautan api ini, Zhong Wubing berkata dengan senyum dingin. Merasakan pikiran semua orang menjadi goyah, Ye Yuan berkata dengan suara serius, fokuskan pikiranmu dan jangan tergerak, jika kalian tidak ingin mati, maka kalian hanya bisa mempercayaiku. Mendengar kata-kata Ye Yuan, hati semua orang bergetar, dan mereka buru-buru membuang pikiran mereka, tetapi tubuh mereka bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Pada titik ini, selain memilih untuk mempercayai Ye Yuan, mereka sudah tidak punya pilihan lain. Daripada pikiran mereka goyah dan mendarat dalam formasi Arai, lebih baik membiarkan Ye Yuan mengendalikannya. Tindakan Ye Yuan, mereka sudah mengalaminya, mungkin dia masih bisa menciptakan keajaiban sekarang. Jari-jari Ye Yuan seperti terbang, gerak kaki di bawah kakinya juga dipercepat. Sekaligus, kecepatan Ye Yuan meningkat, namun, Ye Yuan tentu saja harus membayar harga yang sesuai juga, kecepatan kekuatan jiwanya dan konsumsi energi esensi meningkat tajam. Semuanya bersama-sama, apakah Anda hidup atau mati? Kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Melihat Zhong Wubing yang lainnya sudah sampai di jalan mata air kuning, yang lainnya juga tidak tahan lagi, semua bergegas masuk. Meskipun Zhong Wubing sangat kuat, pusat kekuatan kubu lainnya juga tidak sedikit, terlebih lagi, memasuki wilayah penguasa naga kali ini, semua orang memiliki banyak persiapan. Untuk beberapa waktu, semua orang seperti 8 dewa yang menyeberangi lautan, masing-masing menunjukkan kemampuan ilahi mereka. Satu demi satu senjata ajaib terbang kemana-mana, yang paling rendah juga merupakan artefak suci tingkat rendah. Sepertinya untuk memasuki wilayah penguasa naga kali ini, masing-masing Exalt menggunakan modal darah. Tapi tindakan menggunakan senjata ajaib secara bersamaan ini tampaknya telah membuat marah seluruh barisan besar secara tiba-tiba. Petir yang padat turun dengan raungan, langsung membombardir senjata ajaib semua orang.
Senjata ajaib yang sedikit lebih lemah langsung hancur. Untuk sesaat, jeritan menyedihkan bergema bersama. Jalan mata air kuning menjadi Asura Arena kedua. Mendengar jeritan menyedihkan seperti itu, Shao Kai dan mereka semua merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan Ye Yuan meningkat. Shao Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Yuan dan tidak bisa menahan keterkejutannya dalam hati. Tidak sedikit pun kepanikan terlihat di wajah Ye Yuan. Seluruh tubuhnya tampaknya telah memasuki semacam keadaan yang sangat misterius. Di bawah kakinya, gerakannya menjadi semakin cepat, gerakan tangannya juga menjadi semakin cepat. Shao Kai tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut menemukan bahwa tidak hanya kelompok orang mereka tidak menerima gempa susulan, mereka malah menjauh dari sana. Kecepatan Ye Yuan sebenarnya lebih cepat dari kecepatan Zhong Wubing, dan mereka semua maju. Bagaimana ini mungkin? Orang harus tahu bahwa Ye Yuan saat ini sedang melakukan lebih dari selusin hal pada saat yang bersamaan. Dan setiap hal yang ditempatkan pada orang lain adalah tugas yang mustahil. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan Ye Yuan tidak berkurang. Itu malah meningkat. Ini juga terlalu menentang surga, kan? Zhong Wubing juga merasa sangat tidak enak saat ini. Tapi ketika pandangannya beralih ke Ye Yuan, ekspresinya langsung menjadi sangat buruk. Bab 908, Seniman bela diri yang memasuki jalan mata air kuning menjadi semakin banyak, kekuatan formasi Arai juga terus meningkat. Selain petir dan api, kedua jenis atribut ini, beberapa jenis serangan atribut lainnya mendarat. Untuk beberapa waktu, seluruh jalan mata air kuning sangat kacau. Zhong Wubing mengutuk tanpa henti di dalam hatinya dan berharap dia bisa membunuh semua orang itu. Tapi saat ini, semangatnya ada, tapi kekuatannya juga kurang. Meskipun sangkar burung dangkal yang mendalam adalah artefak suci bermutu tinggi, di bawah serangan sengit seperti itu, tampaknya agak sulit untuk mengatasi semua masalah juga. Pada awalnya, dia masih memiliki sedikit kekuatan untuk disisihkan, tapi kemudian, bukan hanya dia, bahkan orang-orang lainnya juga harus berhenti, sebelum mereka hampir tidak bisa bertahan. Kecepatan Ye Yuan menjadi semakin cepat, penguasaan alam hatinya memasuki semacam keadaan misterius, membuatnya memiliki peningkatan kendali menyeluruh di semua aspek. Ye Yuan tahu bahwa di bawah situasi yang ekstrim, alam hatinya yang memasuki kemacetan akhirnya berhasil menembus. Jika membagi menurut alam kultivasi, Ye Yuan seharusnya memasuki tahap tengah alam hati seperti monolit. Setelah menerobos, kemampuan analitiknya mengalami peningkatan yang luar biasa, membuatnya mengalami peningkatan besar dalam kecepatan meretas saat menghadapi formasi Arai kuno di satu sisi. Di sisi lain, mengendalikan rekan-rekan itu juga menjadi lebih terampil dan berhasil dengan mudah. Dengan cara ini, kecepatan kemajuan Ye Yuan secara alami menjadi jauh lebih cepat. Jalan mata air kuning memiliki panjang kira-kira 10.000 kaki dari awal hingga akhir. Kecepatan Ye Yuan semakin cepat semakin dia berjalan, dan dia segera mencapai akhir. Tapi pada saat ini, Zhong Wubing mereka semua baru berjalan setengah dari perjalanan. Sosok Ye Yuan bergerak, langsung melompat keluar dari jalan mata air kuning. Kemudian dengan lambaian tangannya, sisanya juga keluar dengan aman dan sehat. Kakak Ye, kamu terlalu luar biasa, aku benar-benar mengidolakanmu sampai mati. Anren segera melompat kegirangan. Shao Kai lebih pendiam, tetapi pada saat ini, dia juga sangat gelisah. Ye Yuan, apakah kamu melakukan terobosan di alam hati? Dari keadaan Ye Yuan, tidak sulit untuk menentukan bahwa Ye Yuan pasti memiliki terobosan di ranah hati. Selain itu, untuk dapat mencapainya sejauh Ye Yuan, ranah hatinya pasti sangat tinggi. Tatapan Ye Yuan memandang ke arah Zhong Wubing dengan agak geli, dan dia berkata sambil tersenyum, ini semua berkat bos Zhong kita, tidak sopan untuk tidak membalas, bukankah kita juga harus membayar dengan setimpal? Ye Yuan dengan sengaja menuangkan energi esensi, membuat suaranya menembus formasi Arai, dan mengirimkannya ke telinga semua orang. Saat Zhong Wubing mendengar, ekspresinya tidak bisa menahan perubahan drastis. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia gagal mengubur Ye Yuan, tetapi membiarkan Ye Yuan melakukan terobosan. Sekarang, Ye Yuan sebenarnya akan berbalik dan menguburnya sebagai gantinya. Selesai berbicara, Ye Yuan mengangkat tangannya, dan itu adalah telapak tangan, langsung bergemuruh ke dalam Arai besar. Menyerang sepanjang jalan ini, Ye Yuan sudah sangat akrab dengan rangkaian formasi Arai yang saling berhubungan ini. Dia hanya melepaskan satu gerakan, tetapi itu memicu reaksi berantai Grand Arai. Tiba-tiba, serangan Grand Arai menjadi beberapa kali lebih ganas.
Ini menyebar dan memengaruhi semua orang secara tiba-tiba, serangkaian jeritan tragis terdengar lagi. Berbagai persiapan yang melelahkan selama 10 tahun dari para Exalt semuanya hilang di bawah pukulan ini. Satu putaran serangan mendarat, setengah dari seniman bela diri langsung binasa, bahkan kubu Zhong Wubing kehilangan 3 sekaligus. Yang tersisa semuanya elit di antara elit, hanya saja para elit ini, kondisi mereka masing-masing juga sangat buruk, terlepas dari pembangkit tenaga tingkat atas seperti Zhong Wubing, mereka semua menderita berbagai tingkat cedera. Masih ada kurang dari setengah perjalanan yang tersisa, tapi itu bukan hal yang mudah bagi mereka untuk ingin melewatinya. Zhong Wubing yang sekarang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meneriakkan kutukan, itu hanya untuk melihatnya terlatih-tatih, kelelahan menghadapi serangan dari segala arah. Sedikit senyuman muncul di sudut mulut Ye Yuan, dan dia berkata, biarkan mereka sibuk, ayo cari harta karun dulu. Haha, sekelompok orang ini benar-benar berani menggunakan gerakan curang melawan bos Ye kita. Akibatnya mendapat kerugian karena mengikuti di belakang kita dan memakan debu. Saat Anren tertawa keras, dia mengikuti di belakang Ye Yuan dengan gembira, penampilan karakter keji yang dimabukkan oleh kesuksesan. Setelah melewati jalan mata air kuning, yang menarik perhatian mereka adalah sebuah pavilion kecil berlantai 2. Melihat pavilion ini, sekelompok orang sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Exalt Blazing Fire memperoleh harta karun di sini. Begitulah cara dia naik ke langit dalam satu lompatan, menjadi seorang yang Exalt. Masuklah kalau begitu, kata Ye Yuan. Melihat ekspresi semangat yang membara dari semua orang, Ye Yuan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan hal ini kepada mereka sambil tersenyum. Sekelompok orang berebut satu sama lain dan masuk ke dalam gedung. Ye Yuan mengamati sekeliling, tempat ini tidak memiliki aspek yang menarik. Hanya saja lantai pertama gedung ini jelas sudah dibersihkan oleh orang-orang sebelumnya. Hal-hal yang tersisa sudah tidak banyak. Artefak suci bermutu tinggi, seseorang tiba-tiba berteriak. Sebenarnya dia tidak perlu berteriak, orang lain juga melihatnya. Rak pedang ditempatkan di sudut, ditampilkan di atasnya adalah pedang harta karun yang sangat indah. Melihat aura pedang harta karun, itu benar-benar artefak suci bermutu tinggi tanpa keraguan. Melihat pedang harta karun itu, ada seseorang yang tidak bisa menahan diri dan ingin bergerak untuk mengambilnya. Berhenti, teriak Ye Yuan dengan tegas. Tubuh orang itu bergetar, dan dia tanpa sadar menghentikan gerakan tangan dan kakinya. Bos Ye, ada apa? Orang itu berkata dengan gemetar ketakutan. Mendengar Ye Yuan berteriak dengan sangat tegas, orang itu juga agak gemetar ketakutan. Ye Yuan dengan santai mengambil sepotong kayu dan melemparkannya, itu hanya untuk melihat kilatan cahaya hantu lewat, dengan deru, kayu itu langsung menguap. Orang itu tidak bisa menahan diri untuk mundur ketika dia melihat situasinya. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa dia telah mengitari satu putaran di sekitar gerbang neraka dan kembali. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa itu adalah artefak suci bermutu tinggi. Anda berpikir bahwa mereka tidak akan mengambilnya terakhir kali mereka datang? Anda lihat, masih ada tumpukan abu di sana. Pasti seorang seniman bela diri yang memicu pembatasan dan dibakar sampai mati. Untuk bisa masuk ke sini, mereka pastilah orang-orang yang kekuatannya luar biasa. Bahkan mereka tidak bisa mengambil pedang harta karun itu. Bisakah kamu mengambilnya? Ye Yuan berkata dengan lembut. Orang itu menjulurkan lidahnya, sadar bahwa dia terlalu ceroboh. Dia berpikir bahwa setelah melewati jalan mata air kuning, di dalam bangunan pavilion ini sama seperti aula samping tadi, tidak ada bahaya lagi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa bahaya tersembunyi di mana-mana. Tapi dia juga kagum pada Ye Yuan. Ye Yuan baru saja memasuki gedung pavilion ini juga, tapi sudah mengamati semua aspek halusnya. Lalu kita hanya bisa menonton dengan tatapan kosong, kata orang itu agak enggan. Untuk dapat dikelilingi oleh batasan yang begitu kuat, pedang harta karun ini pasti memiliki aspek yang luar biasa. Mungkin, itu tidak sesederhana artefak suci bermutu tinggi. Menyerah begitu saja, bagaimana mungkin mereka mau menerimanya? Artefak suci bermutu tinggi, bahkan di arena Asura, itu juga sangat jarang terlihat. Dalam keadaan normal, hanya kelas Exalt yang bisa memiliki artefak suci bermutu tinggi. Sudah sangat mengesankan bagi mereka, para jenderal pembantaian ini, untuk dapat memiliki artefak suci kelas menengah. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu. Sudah masuk, bagaimana kita bisa kembali dengan tangan kosong? Saat dia berkata, Ye Yuan perlahan mengambil beberapa langkah ke depan, dan sebenarnya langsung berjalan menuju pedang harta karun itu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Bos Ye, pembatasan itu, teriak Anren di atas suaranya, ingin maju dan menarik Ye Yuan.
Tapi saat dia bergerak, Ye Yuan menyelinap pergi seperti seekor belut. Dia mencengkeram udara tipis, hati semua orang tercekat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk menutup mata. Tapi ketika mereka membuka mata, Ye Yuan sudah mengambil pedang harta itu dan mulai memainkannya di tangannya. Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin apa yang terjadi. Pembatasan yang begitu kuat, kenapa Ye Yuan baik-baik saja saat dia masuk? Bab 909, Pembatasan. Pembatasan ini praktis hanya ada dalam nama bagi saya, kata Ye Yuan dengan santai. Pembatasan ini sama dengan Grand Array, keduanya dipicu dengan gelombang naga sebagai syaratnya. Selama Ye Yuan menyesuaikan frekuensi getaran gelombang naganya sendiri agar sama dengan batasan, melewati batasan ini adalah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin apa yang harus mereka katakan. Masih ada tumpukan abu di lantai, tetapi Ye Yuan berkata bahwa pembatasan ini hanya ada dalam nama. Apalagi yang masih bisa mereka katakan? Ye Yuan ini terlalu misterius, tidak peduli seberapa sulit suatu masalah, itu akan menjadi sangat mudah ketika sampai di tangannya. Keterampilan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib membuat mereka semua mengagumi tanpa henti. Bahkan Shao Kai sudah benar-benar diyakinkan oleh Ye Yuan saat ini juga. Bahkan Zhong Wubing berulang kali mengalami kekalahan di tangan Ye Yuan. Apa alasan dia tidak mau tunduk? Oleh karena itu, mengenai setiap orang mengoreksi diri mereka sendiri dan memanggil bos Ye Yuan, dia tidak memiliki protes sama sekali. Jika bukan karena harga diri, dia sendiri juga ingin memanggil bos. Hehe, bos Ye, apakah pedang harta karun ini memiliki aspek khusus? Anren memiliki penampilan manis manja saat dia bergerak mendekat di depan Ye Yuan. Ingin melihat? Ambillah kalau begitu. Ye Yuan dengan santai melemparkan pedang ke Anren dengan ekspresi acuh tak acuh. Anren seperti telah menemukan harta karun yang berharga, mengangkat pedang harta karun itu, tidak mau meletakkannya. Pedang itu terhunus dari sarungnya, gelombang cahaya tajam yang sangat menakutkan langsung memenuhi seluruh bangunan pavilion. Pedang bagus, pedang yang bagus, gelombang pujian yang luar biasa bergema. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu seharusnya adalah pengguna pedang kan? Pedang itu untukmu? Apa? Anren tidak bisa mempercayai telinganya sendiri, sehingga agak gagap saat berbicara. Aku berkata, pedang itu untukmu. Anren membuka matanya lebar-lebar, sisanya juga membuka mata lebar-lebar dan tidak bisa kembali ke akal sehat mereka. Ini adalah artefak suci bermutu tinggi. Ye Yuan benar-benar memberikannya begitu saja. Lupakan mereka, para jenderal pembantaian ini. Bahkan jika para Exalt datang ke sini, mereka pasti akan terlibat dalam pertarungan sengit ketika mereka melihat artefak suci tingkat tinggi ini juga. Ye Yuan benar-benar memberikannya kepada Anren dengan santai seperti ini. Ketika mereka sadar kembali, semua orang memandang Anren dengan tatapan iri. Pada saat yang sama, mereka sendiri juga diliputi penyesalan. Jika mereka tahu sejak lama, mereka akan menjilat sepatu bot bos Ye seperti Anren. Ini adalah artefak suci bermutu tinggi, kalian juga tidak perlu iri padanya. Saya rasa lantai 2 seharusnya masih memiliki cukup banyak barang bagus. Saat itu, kalian semua akan mendapat manfaat, kata Ye Yuan dengan santai. Kita semua punya bagian, semua orang tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Ini juga terlalu murah hati, bukan? Ye Yuan, ini adalah artefak suci bermutu tinggi, bukankah kamu menginginkannya? Shao Kai berkata dengan tidak percaya. Mainan-mainan ini, aku tidak membutuhkannya. Aku akan berikan kepada kalian, tetapi kalian semua harus sedikit lebih berhati-hati setelah kalian keluar dan tidak dengan mudah mengungkapkan hal-hal ini. Kalau tidak, itu akan menimbulkan bencana yang fatal, kata Ye Yuan dengan dingin. Semua orang terdiam, mereka merasakannya, Ye Yuan benar-benar merendahkan hal-hal ini. Pedang ini, ketika diletakkan di luar, pasti akan menarik gelombang badai berdarah, tapi Ye Yuan benar-benar menghinanya. Dunia ini terlalu gila. Meskipun pedang ini lumayan, itu masih terlalu kurang dibandingkan dengan pedang Star Moon. Selain itu, kekuatan yang dilepaskan oleh artefak suci bermutu tinggi di tangan Ye Yuan ini bahkan lebih rendah dari pedang Star Moon. Sangat tidak berguna baginya untuk memilikinya. Sebenarnya, alat pembunuh terbesar Ye Yuan bukanlah pedang Star Moon, tapi pagoda surga luas. Saat ini, Ye Yuan sudah bisa mengendalikan pagoda surga luas. Membunuh lawan-lawannya hanyalah soal menjentikkan jarinya. Hanya saja sampai saat ini, belum ada yang bisa memaksanya ke langkah ini, itu saja. Pagoda surga luas mungkin sudah jauh mendekati artefak ilahi. Begitu terungkap, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengan pagoda surga luas,
Semua artefak suci bermutu tinggi ini, Ye Yuan secara alami memandang rendah mereka dengan jijik. Baiklah, lantai pertama seharusnya tidak memiliki barang bagus lagi. Lebih baik kita naik ke lantai 2, kata Ye Yuan. Ye Yuan datang ke pintu masuk lantai 2, layar cahaya transparan menghalangi di depannya. Pembatasan lagi, mengapa ada batasan di mana-mana di dalam wilayah penguasa naga ini? Seseorang menggerutu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, pembatasan ini tidak memiliki kekuatan ofensif dan juga tidak dapat dibuka dengan metode lain. Ingin masuk ke lantai berikutnya, seseorang hanya bisa menghancurkannya dengan paksa. Jika saya tidak salah menebak, seharusnya belum ada yang melangkah ke lantai 2. Kata-kata Ye Yuan membuat mata semua orang berbinar. Jika tidak ada yang menginjakan kaki ke lantai 2 sebelumnya, bukankah itu berarti harta di lantai atas semuanya masih utuh? Bos, biarkan aku kali ini, aku baru saja memperoleh pedang musim semi naga ini. Sempurna untuk digunakan untuk latihan. Anren mengambil tanggung jawab. Anren sudah meneteskan darah untuk mengakuinya sebagai tuannya, dan mengetahui bahwa nama pedang harta karun ini disebut pedang musim semi naga. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Peringkat Anren di proklamasi pembantaian surga tidaklah rendah. Dia adalah eksistensi kedua setelah Shao Kai di antara kelompok Xiyin. Mendapatkan pedang musim semi naga kali ini, dia secara alami ingin mencobanya. Pedang penghancur, Anren berteriak keras, niat pedang yang sangat kuat menusuk ke arah layar cahaya. Anren langsung diledakkan terbang keluar, menabrak dinding dengan keras. Anren meraung sengsara, semua tulang di tubuhnya hampir hancur berantakan. Wajah Shao Kai dan yang lainnya semuanya berubah, mereka tidak menyangka layar cahaya ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Hehe, sepertinya kita melebih-lebihkan kekuatan kita, karena tidak ada yang menginjakan kaki ke lantai 2. Itu berarti Exalt Blazing Fire juga tidak bisa naik, bahkan dia tidak bisa mematahkan batasan ini dengan kekuatannya. Bagaimana kita bisa memecahkannya hanya dengan kekuatan kita? Shao Kai tiba-tiba sadar dan berkata, agak putus asa. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, pembatasan ini, lupakan Blazing Fire saat itu. Bahkan jika Blazing Fire saat ini datang, dia pasti juga tidak bisa memecahkannya. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang semakin berubah. Ketika Blazing Fire masuk ke sini saat itu, dia belum mencapai level Exalt, kekuatannya juga jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan saat ini. Waktu 10 tahun ini, peningkatan Blazing Fire terbukti bagi semua orang, kekuatannya sudah sebanding dengan beberapa Exalt veteran. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa bahkan Blazing Fire saat ini tidak dapat melakukannya. Lalu layar cahaya ini, siapa lagi yang bisa memecahkannya? Seperti yang diharapkan, itu masih tidak lebih dari angan-angan di pihak kita, kata Shao Kai dengan senyum pahit. Huhu, dia tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa, kata Ye Yuan dengan senyum tipis. Kata-kata ini agak sombong, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mustahil bagi Ye Yuan untuk menjadi tandingan Blazing Fire juga. Tapi Ye Yuan berkata bahwa dia bisa memecahkan layar cahaya ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Tidak percaya. Semua mundur untukku dan perhatikan baik-baik, Ye Yuan berkata dengan percaya diri. Bukan berarti Shao Kai tidak percaya, tapi Ye Yuan menaikkan titik awalnya terlalu tinggi. Kekuatan seorang Exalt bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan mereka, para jenderal pembantai ini. Bahkan Zhong Wubing tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan seorang Exalt. Namun, keraguan adalah keraguan, tapi ada suara yang terdengar di hati mereka, yaitu Ye Yuan bisa melakukannya. Ye Yuan datang ke depan layar cahaya dan perlahan menutup matanya. Pada saat yang sama, semua darah naga di tubuhnya mulai mendidih. Getaran aneh mulai berputar di dalam tubuh Ye Yuan. Frekuensi getaran ini menjadi semakin tinggi dan semakin dekat satu sama lain. Kemudian, seluruh tubuh Ye Yuan benar-benar memancarkan sensasi yang sangat misterius. Ketika Shao Kai dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi takjub dan tercengang. Telapak tangan surga naga melingkar, Ye Yuan memutar gelombang naga hingga batasnya, sebuah telapak tangan bergemuruh dengan cara yang bisa menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Bab 910, telapak tangan yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan seolah-olah itu adalah lembu tanah liat yang jatuh ke laut, tidak pernah terdengar lagi, itu tidak menyebabkan banyak reaksi terhadap layar cahaya. Bos Ye, ini, kata Anren agak ragu-ragu. Telapak tangan Bos Ye ini, kekuatannya bahkan tidak terlihat sekuat miliknya, menekan ke layar cahaya, tidak ada reaksi sama sekali. Paling tidak, dia bahkan diledakkan terbang. Tapi Ye Yuan sedikit tersenyum, mengangkat kakinya,
dia berjalan menuju layar cahaya dan benar-benar melewati layar cahaya. Mulut Anren terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini berarti layar cahaya sudah bisa dilewati, ayo masuk, untuk apa kamu masih linglung? Baru saat itulah Anren tiba-tiba terbangun dan berkata sambil menjilat, bos adalah bos, benar-benar terlalu mengesankan. Gelombang naga adalah inti dari teknik bela diri klan naga. Di dalam wilayah penguasa naga ini, tidak dapat menghilangkan penerapan gelombang naga di semua aspek. Layar cahaya di depan mereka ini untuk menguji kekuatan gelombang naga penyusup. Bahkan jika para jenius klan naga hadir, itu juga tidak mungkin untuk dengan mudah menembus layar cahaya ini, karena persyaratan terendahnya terhadap gelombang naga adalah gelombang naga peringkat roh. Ye Yuan sangat berbakat dalam kultivasi gelombang naga. Begitulah cara dia bisa berkultivasi ke peringkat roh tingkat menengah pada usia seperti itu. Jika itu adalah kejeniusan ras naga, masih mustahil untuk mencapai peringkat roh di usia ini. Orang harus tahu bahwa Longteng, tingkat pembangkit tenaga yang mengguncang bumi itu, harus menghabiskan waktu 100 tahun untuk berkultivasi ke gelombang naga peringkat surga, apalagi peringkat roh. Untuk bisa berkultivasi ke peringkat roh tingkat menengah, mungkin bisa dihitung dengan satu jari di klan naga sekarang ini. Memasuki lantai 2 paviliun, Anren dan yang lainnya segera menahan napas, mata mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah pil obat tingkat 9, itu artefak suci bermutu tinggi. Itu metode kultivasi tingkat 9, di lantai 2, semuanya sebenarnya adalah item tier 9, tempat ini hanyalah gudang harta karun. Secara singkat menghitungnya, sebenarnya ada lebih dari 20 item. Tangkapan seperti itu terlalu menantang surga, haha, Ye Yuan. Terima kasih banyak, saya tidak menyangka Anda benar-benar melanggar batasan lantai 2 ini, itu benar-benar mengejutkan saya, harta karun ini, saya akan membantu Anda menyimpannya. Tepat pada saat ini, suara Zhong Wubing tiba-tiba terdengar, lebih dari selusin sosok berlari ke dalam tiba-tiba, langsung menghalangi pintu masuk menuju lantai pertama, melihat bagaimana keadaannya, mereka akan menangkap kura-kura di dalam toples. Melihat selusin orang ini, ekspresi Shao Kai berubah. Sepertinya setelah melewati jalan mata air kuning, hanya ada selusin orang yang tersisa. Tapi selusin orang ini semuanya adalah karakter yang berada di peringkat atas proklamasi pembantaian surga, bahkan peringkat terendah pun memiliki kekuatan dalam 50 besar. Sepertinya orang-orang ini telah mencapai semacam pemahaman diam-diam dan ingin bergandengan tangan untuk menangani Ye Yuan. Selusin orang yang bergandengan tangan ini bukanlah masalah sepele. Meskipun Ye Yuan menghancurkan Wu He sampai mati dengan satu telapak tangan, menghadapi belasan orang yang bekerja sama ini, sepertinya masih belum terlalu optimis. Kekuatan Wu He terlalu jauh dari orang-orang ini. Selain itu, bahkan selusin orang ini berkomplot tangan. Ye Yuan, kamu terlalu sombong, berkat kamu, yang lainnya sudah mati. Tapi ini bagus juga, sisanya semuanya mati, tidak ada yang merebut harta rampasan kami. Mau disalahkan? Salahkan kesombonganmu. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menipu Wu He sampai mati, menghadapi belasan orang kami yang bekerja sama, bahkan jika Anda memiliki trik lagi, itu juga jalan lurus ke neraka. Haha, tapi bocah ini benar-benar punya trik, bahkan Exalt Blazing Fire tidak bisa membuka batasan lantai 2 ini, dia benar-benar bisa membukanya. Dalam keadaan normal, tidak mungkin selusin orang ini akan bergandengan tangan, masing-masing dari mereka sangat sombong dan sangat meremehkan untuk bekerja sama dengan yang lain. Tapi kekuatan Ye Yuan membuat mereka menurunkan kesombongan itu di hati mereka dan memilih untuk bekerja sama. Ye Yuan terlalu aneh sampai membuat mereka, para ahli puncak di proklamasi pembantaian surga ini, tidak punya pilihan selain menurunkan harga diri mereka dan bergabung untuk menghadapi musuh. Ye Yuan menyapu wajah semua orang dengan tatapan geli dan berkata sambil tersenyum, kalian benar-benar tidak tahu hidup atau mati, di jalan mata air kuning. Tuan kecil ini sudah membiarkan kalian lolos. Saya tidak berpikir bahwa Anda semua benar-benar datang untuk mencari kematian lagi. Sepertinya kalian benar-benar menutup telinga terhadap kata-kataku. Zhong Wubing berkata dengan senyum dingin, Ye Yuan, berhentilah bertahan dengan keras kepala, hari ini, kamu hanya memiliki satu jalan menuju kematian. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena kalian datang, tidak satu pun dari kalian yang bisa pergi lagi, tidak dapat menampilkannya di sini, ayo pindah lokasi. Fury, Ye Yuan berteriak ringan, beberapa ratus lentera di sudut-sudut bangunan paviliun menyala bersamaan. Pada glabella Ye Yuan, tanda berbentuk naga samar berkedip dengan cahaya. Semua orang hanya merasakan pemandangan sebelum mata mereka berubah, mereka benar-benar tiba di dalam gua yang sangat besar.
Di dinding batu gua ini semua naga raksasa memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Naga besar ini semuanya sangat hidup, seolah-olah mereka nyata. Ini, di mana tempat ini? Tekanan naga yang sangat kuat. Haha, tempat ini seharusnya menjadi tanah terakhir wilayah penguasa naga. Tempat ini pasti memiliki harta yang menggetarkan bumi. Ye Yuan, kali ini, aku, Zhong Wubing, benar-benar harus berterima kasih. Zhong Wubing sepertinya telah menemukan sesuatu. Tidak hanya tidak ada keterkejutan di wajahnya, tetapi juga menjadi agak gila. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Tidak buruk, setidaknya kamu memiliki wawasan. Tempat ini adalah tanah warisan terakhir dari wilayah penguasa naga, namun, itu tidak memiliki hubungan sedikit pun denganmu. Dasar bodoh, sama seperti Anda, alam pencerahan surga yang sangat kecil. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menentang surga? Saya akan membiarkan Anda melihat sekarang. Pada kekuatan sejati nomor 3 proklamasi pembantaian surga, ekspresi Zhong Wubing menjadi dingin. Aura mengejutkan mengepul ke langit. Saat aura berkobar, wajah Shao Kai dan yang lainnya tampak berubah. Tingkat kekuatan ini mungkin tidak kalah sedikit pun jika dibandingkan dengan pembangkit tenaga alam Dao mendalam. Tapi, melihat adegan ini, sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulut Ye Yuan. Dia tidak peduli sama sekali. Berisik, saat itu, bayangan tombak hitam turun dari langit dan langsung menuju Zhong Wubing. Di bawah tombak ini, langit dan bumi pun berubah warna. Ujung tombak itu benar-benar memotong banyak celah di angkasa. Ekspresi Zhong Wubing segera berubah. Bagaimana mungkin dia masih peduli dengan Ye Yuan? Sosoknya bergoyang, ingin melarikan diri. Dia cepat, tapi bayangan tombak itu lebih cepat. Bayangan tombak menembus dada Zhong Wubing, menjepitnya dengan aman ke tanah. Sampai mati, Zhong Wubing tidak tahu apa yang terjadi. Melihat pemandangan ini, sekitar selusin orang lainnya tidak dapat menahan rasa dingin dari lubuk hati mereka. Bayangan tombak ini sama sekali tidak seperti barang yang seharusnya dimiliki oleh alam ilahi. Itu terlalu menakutkan. Mereka yang bukan dari ras naga yang menerobos sarang naga, hukuman mati. Suara berdengung yang menyebabkan ketakutan terdengar sekali lagi, seperti ketika Zhong Wubing ditusuk tombak hingga mati. Ketika selusin orang itu mendengar, wajah mereka tidak berubah secara drastis. Bagaimana mungkin mereka masih punya waktu untuk berpikir? Mereka meningkatkan kecepatan hingga batasnya, ingin melarikan diri. Namun, itu sudah terlambat. Lebih dari 10 bayangan tombak hitam keluar dari kehampaan. Itu hanya untuk mendengar serangkaian ujung tombak memasuki sosok orang. Selusin ahli ini langsung binasa. Serangkaian langkah kaki perlahan terdengar. Sosok tegap muncul di garis pandang semua orang. Ini adalah bayangan hitam. Sama sekali tidak dapat melihat fitur-fiturnya dengan jelas. Tetapi pada saat ini, dia menghadap Ye Yuan dari kejauhan, dan dia perlahan membuka mulutnya untuk berkata, "Kamu adalah penerusnya." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a